Ada 9 hal yang tidak boleh dilakukan di Jepang. 9 hal hari ini. Jadi kami akan menunjukkannya dan dia akan membantu kita karena dia sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Ayo, kita mulai. Itu agak kurang sopan. Kau lihat kan, di depan mesin penjual otomatis, orang-orang yang membeli minuman, mereka berdiri di sana dan mereka minum. Sampai minumannya habis. Sampai mereka selesai, lalu mereka mendaur ulang di tong sampah daur ulang. Menurutku itu hal bagus, khususnya saat kau ada di stasiun. Kau juga tidak makan saat di stasiun. Tidak ada yang makan di stasiun, Tidak kan? ada yang makan di stasiun. Jadi kalau kamu buka bungkus roti lapis dan mulai memakannya, orang-orang akan menatap dengan tajam ke arahmu. Itu dengar kawan-kawan. Setiap orang akan menatapmu. Lalu kau sadar kau lebih baik menyimpannya. Tidak, jangan, Tidak? jangan. Tak boleh. Jangan letakkan sumpit di atas nasi seperti itu. Itu yang kita lakukan untuk orang mati. Oh, jadi kawan-kawan, ternyata tidak boleh memakai sumpit seperti itu. Ya, sumpit itu tidak seperti garpu dan pisau untuk kita. Itu lebih dari sebuah alat makan. Sumpit juga memiliki alasan budaya, ada tujuan di balik sumpit. Biasanya berkaitan dengan kematian di sini. Aku ingat saat pertama kali aku berikan ayam untuk temanku orang Jepang. Dari sumpit ke sumpit. Jangan, kata mereka, jangan lakukan itu. Memangnya kenapa? Dan mereka menjelaskan padaku kalau ada orang meninggal, mereka akan dibakar, mereka dikremasi, dan keluarga menyerahkan tulangnya dari anggota keluarga ke anggota keluarga yang lain. Tulang diserahkan dengan sumpit. Dan itu satu-satunya saat di mana mereka bisa melakukannya. Jadi itu semacam budaya besar. Jangan pernah lakukan itu dengan makanan. Jangan lakukan itu, teman-teman. Tidak ada tip. Tidak ada tip. Tak boleh tip? Orang akan melakukan hal untukmu, melayani dengan baik. Mereka melakukan itu untuk reputasi mereka. Karena kalau tidak memberimu pelayanan yang baik, itu akan mencerminkan keburukan mereka. Jadi mereka tidak melakukannya demi tip, tapi untuk diri mereka sendiri. Jangan bertelepon saat di kereta. Wow. Bagaimana kalau itu ibuku? Aku harus bagaimana? Nah, bilang saja ke ibumu dengan cepat dan hati-hati, Bu, ini aku, bisa telepon aku 5 menit lagi? Tapi ini sangat penting. Mereka memberitahu di Jepang ada mode sikap atau mode senyap. Harus senyap ya? Selalu nyalakan itu. Banyak turis asing yang datang ke sini dengan ponsel yang berisik dan kau bisa mendengar nada dering aneh di Tapi kereta. hal itu normal di luar Jepang. Kau langsung tahu dia turis asing saat mendengar dering telepon. Dia turis. Saat kau sakit, kau bisa memakai masker di sini. Kau bersikap sopan dengan memikirkan orang lain. Kau tidak ingin mereka jadi ikut sakit, jadi semacam ada dinding kecil. Dan kalau kau tidak sakit, kau memakai masker agar tidak tertular oleh orang lain. Jadi ada dinding 2 arah. Jadi beberapa orang tidak ingin sakit. Ya, aku memakainya walaupun tidak sakit, karena aku tahu semua orang sakit di bulan Februari. Alasan ketiga adalah saat musim dingin terasa sangat dingin di sini. Biasanya perempuan memakai masker agar tetap hangat. Aku Risa, aku mau toko. Terima kasih banyak. Ayo kita pergi. Baik. Tidak boleh menyentuh seseorang. Tak boleh peluk. Enggak dong. Sepertinya kau bisa memeluk hanya untuk orang yang lebih muda. Kontak fisik sedang meningkat di Jepang, tapi umumnya di Jepang kami akan membungkuk. Saat ini kau bisa lakukan itu, tapi lebih baik untuk tidak mengulurkan tanganmu. Alasannya karena di Jepang kau mungkin sudah tahu banyak orang yang duduk di lantai. Jadi lantai itu hampir seperti tempat duduk. Orang-orang duduk di atas lantai. Orang-orang duduk di atas lantai. Aku tidur di atas lantai. Aku punya tikar tatami. Di mana tempat sampahnya? Beritahu aku di mana. Ayo, beritahu ada di mana. Nah, ini juga sangat penting. Kita melihatnya di Rio de Janeiro pada saat Piala Dunia. Ingat nggak? Orang-orang Jepang membersihkan stadion usai permainan Piala Dunia. Serius? Dan itu menjadi berita besar. Ini karena orang Jepang sangat peduli dengan sampah di depan mereka.
Jadi apapun yang mereka bawa akan mereka ambil lagi untuk dibuang Dibawa saat di pulang, rumah. kan? Dibawa pulang dan dibuang untuk didaur Di ulang. kota Jepang yang kecil ini, penduduk menerapkan konsep daur ulang dengan bersungguh-sungguh. Selamat datang di Kamikatsu, Jepang, kota tanpa sampah. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. これねよろしくこれ Kartu nama? Yes. Ada satu cara pasti untuk bertukar kartu nama. Ini salah satu rasa hormat. Aku menyuruh banyak turis asing jika ingin datang ke Jepang dan tinggal di sini sementara waktu, sebaiknya buat kartu namamu sendiri. Karena kamu akan dianggap orang asing sebelum memberikan kartu nama saling bertukar. Kenapa kartu tidak nama. berikan nomor saja? WhatsApp atau Facebook? Itu bisa saja dilakukan. Hal itu sangat casual, tapi ada sesuatu yang berharga Oh, dari seseorang berharga, saat ya? mendapatkan kartu fisik. Umumnya, kertas itu cukup penting untuk Jepang saat kau menyerahkan kartu dengan namamu di sana, dengan detail kontakmu, dan khususnya untuk bisnis. Kalau kau tidak punya kartu nama, orang-orang tidak menganggapmu serius. Oke, yang terakhir teman-teman, yaitu jika kalian pernah melakukan salah satunya, tidak apa-apa kan? Orang Jepang tidak akan marah. Pengalaman adalah guru terbaik. Tapi kalau mengikuti aturan ini, kau akan dapat pengalaman yang lebih baik. Bersikap sopan di budaya baru sebagai turis, aku rasa kita harus belajar budaya dan norma dimanapun kita pergi. Apa video terbaik yang pernah kau buat di Jepang? Video favoritku sepertinya salah satu video terbaik yang kubuat. Kenapa orang Jepang bisa hidup lebih dari 100 tahun? Jepang terkenal dengan harapan hidup terlama di dunia. Kenyataannya, saat ini ada 2 juta orang yang berusia di atas 90 tahun tinggal di Jepang. Satu hal yang kusuka tentang Jepang adalah jika kau lebih tua, kau lebih dihormati dari segi usia, dan semakin aku menua, usiaku sekarang 44 Orang-orang tahun. semakin menghormatimu. Hanya karena kau tua. Kau 44. Hentikan sekarang. Cukup. Nggak apa-apa. Tetaplah merekam. Karena aku sudah di sini 20 tahun sejak aku memulainya umur 24 sehingga usia aku 44 tahun sekarang. Cara orang memandangmu, kesempatan mengenalmu, cara mereka menghormatimu dari segi umur sudah sangat meningkat. Saat aku bertemu wanita berusia 106 tahun, dia masih bekerja di ladang. Wow, aku tidak bisa berkata-kata dan sangat emosional. Dia dari era yang berbeda, tapi fisik dan energinya amat sangat tinggi. Dia masih kuat ya? Aku belum pernah sakit sama sekali. Kau belum pernah sakit selama hidupmu? Belum pernah sakit? Wow. Terima kasih banyak sudah hadir di videoku. Tidak masalah, dengan senang hati. Terima kasih banyak.